Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah 2 minggu terakhir ya. 2 minggu terakhir tuh biasanya gue pakai untuk review. Ini ada 2 kali review karena yang paling deket tuh assembler. Jadi gue review assembler dulu, ya kan? Jadi minggu depan gue bakal nge-review bahasa C. Terus semalam gue sempet nanya ke Irsyad sama Hendra. Katanya kalian tuh masih bingung di bagian yang pertemuan kemarin, di bagian yang kodean ketiga ya, yang comparing, yang compare. Kalau gitu gue bakal jelasin lagi compare. Insya Allah lebih bener pahami. Kalau misalnya nggak masih bingung bisa PC gue aja. Mungkin kalau pakai teks lebih gampang jelasinnya. Terus katanya masih ada yang bingung kan untuk nge-compile-nya, yang ngeling itu nanti bakal gue jelasin di sini sekalian. Oke. Kalau gitu gue mulai. Untuk model small, kode, or status sudah berapa paham lah ya fungsinya apa. Berarti gue langsung jelasin codingannya. Oh ya, terus ini kan ada kayak titik koma memberikan nilai pada variabel ya. Nah, ini tuh kayak ini tuh komentar. Ya, paham lah fungsi komentar apa. Komentar itu fungsinya biar ngejelasin buat apa, buat patokan programmer aja gitu, udah sampai mana gitu. Komentar itu nggak bakal dijalanin di eksekusi karena ini cuma buat pengingat si programmer aja gitu. Terus ini kan label mulai itu berisi JMP proses, nil A, nil B sampai ini kan. Nanti bakal gue jelasin. Yang pertama kan ada JMP proses. Nah, jadi ketika kita mulai program, nanti program itu akan langsung dieksekusi, diarahin ke label proses ini kan. Tapi sebelum berjalan, ini kita tuh nginisiasi dulu nilai-nilai variabel ya gitu. Nah, yang pertama ini tuh ada variabel nil A dan nil B kan. DB itu kayak kita ngasih nilai gitu loh ke variabelnya. Jadi nil A memiliki nilai 55 dan nil B memiliki nilai 45. Jadi gampangnya kayak variabel 1 nilai 55, variabel 2 nilai 45 gitu. Nah, terus ini kan ada nih cut 0, cut 1, cut 2 dan beserta isinya gini kan. Nah, ini tuh sama kayak ini. Cut 0 ini kita bakal ngasih tahu kalau nilai cut 0 itu adalah string yang memiliki data kayak nilai A lebih kecil dari nilai B sampai sini gitu kan. Nah, nanti itu bakal dipanggil buat ngejalanin proses yang ada di sini gitu. Kalau gitu sampai sini aja penjelasan yang di label mulai. Gue lanjut ke proses. Nah, ini kan proses move al nil A ya kan. Berarti itu kita bakal ngasih ke memori itu nil A ya kan. Terus CMP al nil B. Berarti nanti nil A akan di-compare dengan nil B yang memiliki nilai ini nih. Nil A memiliki nilai 55 dan nil B memiliki 45. Jadi nanti bakal dibandingin tuh 55 sama 45 bakal lebih besar mana atau lebih kecil mana, apakah sama dengan gitu kan. Terus di sini kan ada JB, JE, JA ya kan. Dan itu sama aja kayak fungsi jam. Cuman JB, JE, JA ini bakal jalan kalau kita ada compare yang kayak gini gitu. Kalau nggak ada nggak bakal jalan karena nggak ada operannya gitu. Jadi gue jelasin dari JB dulu kan. Nah, JB itu jump below. Jump below akan berjalan jika operan 1 memiliki nilai lebih kecil dari operan 2. Operan tuh nih operan nih. Nil A tuh operan 1 dan nil B operan 2. Kalau lebih gampangnya bandingin antara variabel 1 dan variabel 2 begitu loh. Nah, JE itu jump equal. Jump equal tuh dia akan melompat kalau nilai A dan nilai B itu sama, memiliki nilai yang sama gitu. Untuk JA itu jump above. Jadi nanti programnya akan langsung melompat jika nilai jika operan 1 memiliki nilai lebih besar dari operan 2 gitu.
Nah, ini tuh inisiasi dari yang JB, JE, JA gitu loh. Ini kan JB kecil, penjelasannya di sini, proses dilakukan kayak gini gitu. Ini gue jelasin dari kecil dulu ya. Ini kan Lea DX. Lea tuh kan fungsinya tuh untuk ngasih nilai ke memori juga kan, buat ngasih nilai inilah yang bagus, maksudnya kayak dikasih tempat yang efektif gitu loh di memori, di penjelasannya gitu. Lea DX cut 0 berarti nanti memori akan diberikan nilai dari variabel cut 0 nih ya kan. Kalau misalnya udah, nanti akan JMP kecetak, berarti program akan langsung loncat ke bagian cetak ini gitu. Gimana jelasinnya ya, gampang ya. Jadi ini untuk gampangnya nih, ini tuh untuk manggil data kayak ini, data cut 0, cut 1, cut 2 gitu. Nanti kalau misalnya bingung bisa PC gua aja ya. Jadi kalau misalnya nilai A lebih kecil akan jalankan program ini, kalau nilai A sama nilai B nilai sama akan jalankan program ini, kalau nilai A lebih besar akan jalankan program ini ya kan. Terus cetak ini kan ada mov A09. Nah, dari teori yang gue baca di buku, 09 tuh fungsi buat apa sih, kayak menyimpan data inputan dari keyboard gitu. Jadi apa yang kalian ketik itu data yang disimpan gitu. Nah, ini kan ada interrupt 21 sama interrupt 20H. Ini bukan penjelasan yang benar, cuman analoginya gini. Interrupt 21H ini untuk mengakhiri codingan, simpel lagi gitu ya, untuk mengakhiri seluruh codingan. Dan interrupt 20H itu untuk terminate program gitu. Jadi ini untuk mengakhiri, ini untuk ngekeluarin program, terminate gitu loh, untuk nge-close program. Nah, end mulai berarti ini kita sudah nyelesain dari label mulai gitu. Save. Sekarang kita run, maksudnya kita compile dulu. Nah, ini gue bakal jelasin di sini ya. Katanya masih ada bingung kan. Nah, jadi DOSBox itu kayak simulasi Windows. Nah, pertama kan kita tulis dulu nih mount C. Berarti di DOSBox ini kita tuh bakal mensimulasikan mount C. Dan terus ada mount C, D ini tasem. Nah, D tasem ini tuh lokasi dimana kalian cuman tasem. Kalau saya sih di D, kalau kalian di E atau di F saya nggak tahu. Ini apa, tergantung kalian lalu di mana. Jadi logikanya kita akan mensimulasikan disk C, dan disk C memiliki data yang berisi tasem ini. Kalau udah kita enter. Nah, ini kan drive C is mounted as local directory. Terus sekarang kita masuk ke disk C nya. Oke. Kalau udah masuk, kita mulai compile ini. Kita cek dulu apa ada yang salah atau ada yang kurang. Kayaknya sih enggak. Untuk compile, pertama tasem, terus nama file saya compare.asm. Nah, ini kan error message none, ada yang salah kan. Nah, tasem compare ini berarti ini ke tasem itu kayak kita ngaktifin fungsi compile dari assembler ya kan. Dan file akan kita compile bernama compare.asm gitu. Terus sekarang kita bakal ngelink compare. Udah. Nah, kalau ini berarti kita sudah berhasil ngelink. Nah, kenapa sih kita harus ngelink? Karena assembler ini tuh kayak nggak bisa compile data mentah. Nih, maksud data mentah kayak gini nih, ya kan? Kayak masih codingan perintah lah. Jadi nggak bisa ngeksekusi langsung. Jadi assembler ini mesti kita jadiin objek dulu. Nah, tailing ini kita berarti ngeubah file compare ini, kita ubah jadi objek pada assembler gitu. Kalau udah, kita run deh.
compare, langsung tulis aja namanya compare gitu. Nah ini hasilnya apa? Nilai A lebih besar dari nilai B. Kenapa bisa gitu? Nih di sini tuh kita ngasih tahu kalau variabel nil A atau operan pertama nilainya itu 55 dan operan kedua nilainya 45. Kan berarti kan operan 1 yang ini lebih besar dari 45, ya kan? Nah, kalau lebih besar dari 45, maka yang akan dijalankan adalah perintah JA, jump above. Kan teorinya jump above itu akan berjalan, maksudnya di jump above program akan langsung loncat ke suatu label jika operan 1 lebih besar dari operan kedua, ya kan? Jump above ke label besar, berarti dia akan langsung menjalankan perintah yang ada di label besar. Ini kan layer dx cut 2, berarti dia akan menyimpan nilai dari cut 2 atau nilai A lebih besar dari nilai B gitu. Kalau udah langsung loncat ke cetak. Nah, dicetak baru deh apa yang kita bisa bilang bakal langsung ngasilin kata-kata ini. Itu gitu aja sih penjelasannya. Kalau misalnya ada yang bingung kayak biasa bisa PC gua aja, nomor gua udah ada di Hendra sama Irsyad. Terus nih, ini untuk activity sama LA, ya kan? Gua mau di activity sama LA, kalian masukin di paling atas nama sama kelas kalian. Maksudnya nama kelas NPM kalian menggunakan komentar kayak gini. Misalnya nama Budi, kelas misalnya 1 IB, NPM 14045. Nah ya, oke, nanti di TP maksudnya di activity sama LA aku mau kalian input ini dulu, masukin nama kelas NPM kalian dulu ya, baru kalian mulai program. Kenapa gitu? Biar nanti mempermudah asisten buat cari ini namanya siapa gitu. Soalnya di antara kalian nih, walaupun saya udah ngasih tahu untuk nama filenya apa, formatnya apa, masih ada yang nama filenya beda sendiri gitu. Jadi ada asisten yang bingung. Jadi biar asistennya nggak bingung nilainya, gua mau kalian masukin ini dulu ya. Ingat, ini sebagai komentar ya, biar kata-kata ini nggak kebaca di program gitu. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanya gua aja ya. Kalau gitu sekian, mohon maaf bila penjelasan gua mungkin terdengar agak kurang atau gimana, karena gue juga agak bingung gimana jelasinnya kalau gini, enakan tetap langsung gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.